Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Kali ini kami dari kelompok 7 PMSA akan mempresentasikan analisis pengaruh angka kelahiran dan kematian terhadap jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020. Anggota kelompok 7 yaitu ada Syahrul Karim, Asri Rizka Pratiwi, Budi Prayitno, dan saya sendiri Muhammad Fadli, kemudian Cindy Claudia Panjaitan. Daftar isi yaitu yang pertama pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian ada analisis data, tinjauan pustaka, serta penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Penduduk adalah sekumpulan manusia, individu yang tinggal di suatu wilayah yang hidup saling mengayomi, melindungi untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera bersama-sama, yang merupakan salah satu unsur dasar negara. Dan setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh banyaknya angka kelahiran dan angka kematian. Pengertian dari angka kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir, hidup dari setiap 1000 penduduk dalam satu tahun. Sedangkan pengertian angka kematian adalah bilangan yang menunjukkan jumlah kematian dari tiap 1000 penduduk dalam waktu satu tahun. Dalam laporan ini, variabel prediktornya adalah angka kelahiran di DKI Jakarta, yaitu X1, kemudian angka kematian di DKI Jakarta, yaitu X2, dan jumlah penduduk di DKI Jakarta, yaitu Y. Percobaan ini menggunakan metode analisis korelasi untuk mengetahui arah hubungan variabel Y dan variabel X, kemudian menggunakan metode pendekatan matriks untuk mengetahui modelnya. Selanjutnya menggunakan uji parsial dan uji serentak untuk mengetahui apakah variabel sudah signifikan terhadap model. Selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh angka kelahiran terhadap jumlah pendidikan DKI Jakarta? Terus yang kedua, apakah pengaruh angka kematian terhadap jumlah penduduk DKI Jakarta? Selanjutnya yang ketiga, bagaimana pengaruh angka kelahiran dan kematian terhadap jumlah penduduk DKI Jakarta? Yang next. Tujuannya untuk mengetahui adanya pengaruh angka kelahiran dan kematian terhadap jumlah penduduk DKI Jakarta. Terus yang selanjutnya itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh angka kelahiran dan kematian terhadap jumlah penduduk DKI Jakarta. Masuk ke tinjauan pustaka. Analisis korelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Analis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih peubah atau variabel bekas X dengan atau perubahan tak bebas dalam kurung Y. Uji signifikasi parameter regresi. Uji signifikan parameter menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variansi variabel dependen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk analisis data. Next. Yang pertama ada deskripsi data. Jadi pertama kita menentukan variabel Y, yaitu jumlah penduduk di DKI Jakarta. Data ini kita ambil melalui BPS DKI Jakarta. Yang kedua, variabel prediktor yaitu X1 dan X2 yang terdiri dari angka kelahiran di DKI Jakarta dan angka kematian di DKI Jakarta. Untuk periode datanya sendiri, kita mengambil data sekunder selama tahun 2020. Next. Seperti yang saya katakan tadi, data yang kita ambil ini kita peroleh
dan kita analisis yang kita dapat dari Badan Statistika DKI Jakarta. Next. Untuk statistik deskriptif datanya sendiri, yang pertama variabel Y yaitu jumlah penduduk, kita peroleh rata-rata atau mean sebesar 1.760.348. Angka kelahiran kita peroleh mean atau rata-rata sebesar 22.860,16.667 dan rata-rata kematian sebesar 12.385. Dari data jumlah penduduk kita peroleh standar deviasi sebesar 1.076.974,547. Lalu angka kelahiran diperoleh standar deviasinya sebesar 14.392,39063. Lalu angka kematian diperoleh standar deviasi sebesar 7.189,138057. Next. Selanjutnya kita melakukan analisis korelasi. Jadi analisis korelasi ini kita memperoleh melalui bantuan Excel, yang dimana R hitung diperoleh untuk variabel X1 sebesar 0,995 dan variabel X2 sebesar 0,987. Diketahui R tabel dari data yang kita ambil sebesar 0,811. Sehingga jika kita bandingkan, R hitung lebih dari T tabel dengan kesimpulan tolakan 0. Begitupun juga X2. Next. Selanjutnya berikut gambar scatter plot analisis korelasi X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada model regresi berganda, regresi statistik, nilai multi R dengan 0,996, R square 0,992, adjektif R square 0,987, standar error 126,1028, observation 6. Selanjutnya model regresi berganda, tabel Innova regression dengan DF2, SS-nya seperti yang ada pada tabel, kemudian residualnya DF-nya 3, SS-nya seperti yang ada pada tabel, begitu juga dengan MS. Kemudian totalnya 5 dan total SS-nya seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya model regresi berganda, dengan standar error 1.12025,9573, T start 0,24
0,39556, p-value 0,82551512228, lower 95% minus 32958,1076, upper 95% dengan nilai 338447,0802. X1 dengan koefisien 61,2569, standar error 23,2492, test start dengan 2,63479, p-value 0,07800, lower 95% dengan nilai minus 12,732550676, upper 95% dengan nilai 135,246367. X2 dengan confidence 26,8933, standar error 46,5441, test start 0,57780, p-value dengan 0,60391111, lower 95% dengan nilai minus 121,230894, upper 90% dengan nilai 175,017467. Selanjutnya, residual output. Observasi yang pertama dengan prediction Y 66668,316,115, residual minus 3,8919, koma 3161615, standar residual minus 0,4148124965. Observasi yang kedua dengan prediction Y 2123512,313, residual 10.3299,6869 dengan nilai standar residual 1,100995733. Observasi yang ketiga dengan prediction Y 3163331,058, residual minus 12,6192,0579 dan standar residual minus 1,344988754. Selanjutnya, gambar residual plot seperti pada slide berikut ini. Bisa kita lihat X1 residual plot, X2 residual plot, X1 line fit plot, X2 line fit plot, dan normal probability plot. Kemudian uji T atau
Baik, kemudian uji T bisa dilanjut oleh Budi. Baik, untuk uji T sendiri atau dikenal dengan uji parsial, uji T ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel dari masing-masing variabel. Diketahui untuk T hitung dari variabel X1 terhadap Y diperoleh angka sebesar 3,951 dan T hitung pada X2 diperoleh 3,975 dengan alfa sebesar 0,05 diperoleh T tabel sebesar 2,570. Jadi T hitung dibanding dengan T tabel, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan tolak H0. Begitupun juga dengan X2, nilai T hitung X2 lebih besar dari T tabel, sehingga kesimpulannya tolak H0. Baik, selanjutnya simulasi prediksi. Dapat dilihat pada slide-nya tabel simulasi prediksi dari kelompok kami sebagai berikut. Next. Selanjutnya penutup. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk sangat berpengaruh pada angka kelahiran dan angka kematian. Setiap ada bayi hidup yang lahir, maka penduduk pun bertambah. Begitu pula sebaliknya, jika ada yang meninggal, maka jumlah penduduk pun akan berkurang. Next. Lalu saran. Pertumbuhan penduduk di Indonesia sangatlah cepat. Adapun faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yaitu adanya kelahiran atau natalis, kematian, mortalitas, dan imigrasi. Oleh karena itu, kita bisa melakukan penghambatan jumlah penduduk dengan pembatasan usia menikah dari pemerintah seperti program keluarga berencana KB dan pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentasi kelompok 7 PMSA. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.